wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Husaini di Koin, kelas online informatika. Sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah komputer dari abakus kuno hingga komputer secanggih ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yaitu sistem komputasi atau sistem komputer. Di mana sistem komputer tersebut subbabnya yang pertama yaitu perangkat keras komputer atau hardware. Tujuan pembelajarannya itu pada akhir fase E, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis perangkat keras komputer dan mampu menjelaskan fungsi dari perangkat keras komputer itu sendiri. Sasaran pembelajarannya yaitu di fase E atau kelas 10. Tingkat pembelajarannya yaitu SMA, MA, SMK, MAK maupun sederajat. Bidang minatnya MIPA, IPS, kejuruan ataupun umum. Materi pembelajarannya mulai dari perangkat keras masukan, input device, perangkat keras keluaran, perangkat keras pemrosesan, penyimpanan, dan perangkat keras kelistrikan atau electronic device. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana sebuah komputer yang terlihat begitu sederhana bisa melakukan tugas-tugas yang begitu kompleks? Dari mengetik dokumen hingga menjalankan game canggih. Semua bermula dari komponen-komponen kecil yang bekerja sama secara harmonis. Bayangkan sebuah orkestra simfoni yang memainkan musik yang indah. Setiap alat musik memiliki peran yang sangat penting dan unik, dan ketika mereka bermain bersama menghasilkan harmoni yang luar biasa. Begitu pula dengan komputer. Setiap komponen perangkat keras memiliki fungsi yang masing-masing, dan ketika mereka bekerja sama menciptakan kekuatan komputasi yang luar biasa. Mari kita telusuri lebih dalam tentang orkestra di dalam komputer kita sendiri. Yang pertama, ada perangkat keras masukan atau input device. Perangkat keras masukan atau input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Perangkat keras masukan atau input device adalah alat-alat fisik yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Bayangkan, komputer sebagai otak yang cerdas, yang canggih, namun ia membutuhkan informasi dari dunia luar untuk bisa bekerja. Nah, perangkat keras masukan inilah yang menjadi jembatan antara kita pengguna sebagai pengguna dan komputer. Contoh perangkat keras masukan di sini saya contohkan yaitu keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Keyboard ini adalah perangkat yang paling umum digunakan. Dengan menekan tombol-tombolnya, kita bisa memasukkan huruf-huruf, angka, dan berbagai karakter lainnya. Yang kedua, mouse. Mouse itu alat kecil yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar dan memilih berbagai opsi. Scanner itu alat memindai dokumen fisik seperti foto atau kertas dan mengubahnya menjadi format digital. Dan yang selanjutnya itu webcam. Webcam adalah kamera kecil yang terpasang pada komputer sehingga dapat digunakan untuk video call atau merekam video. Dan yang terakhir yaitu mikrofon. Mikrofon itu digunakan untuk merekam suara. Seperti saat ini ingin merekam lagu atau melakukan panggilan video. Jadi intinya, perangkat keras masukan adalah alat-alat yang sangat penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan komputer. Tanpa perangkat-perangkat ini, komputer akan menjadi benda yang tidak berguna. Yang kedua, perangkat keras keluaran. Perangkat keras keluaran atau output device adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat keras keluaran atau output device itu adalah alat-alat fisik yang berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan data dari komputer. Bayangkan komputer sebagai pabrik yang memproduksi berbagai macam produk. Perangkat keluaran inilah yang berfungsi sebagai jendela untuk melihat dan mendapatkan produk akhir
dari pabrik itu sendiri. Contoh perangkat keras keluaran yang saya contohkan di sini yang pertama adalah monitor. Layar monitor adalah tampilan teks, gambar, dan video di komputer. Ini adalah perangkat keluaran yang paling umum yang digunakan. Dan yang kedua ada printer. Printer ini adalah alat cetak atau alat untuk mencetak dokumen secara fisik di atas kertas. Yang selanjutnya proyektor. Proyektor yaitu digunakan untuk memproyeksikan gambar dari komputer ke layar yang lebih besar. Dan yang selanjutnya yaitu speaker. Speaker yaitu menghasilkan suara dari komputer seperti musik, suara video, atau notifikasi. Dan yang terakhir yang saya contohkan di sini adalah headphone. Sama seperti speaker, tapi suara yang dihasilkan hanya terdengar oleh si pengguna atau satu orang pengguna. Jadi kesimpulannya, perangkat keras keluaran adalah alat yang sangat penting untuk kita mendapatkan hasil dari penggunaan komputer. Tanpa perangkat-perangkat keras ini, kita tidak bisa melihat atau mendengar hasil pekerjaan yang kita kerjakan di komputer itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu perangkat keras pemrosesan atau processing device. Perangkat keras pemrosesan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Di sini processing device yaitu sebagian dari komputer yang berfungsi untuk mengolah data yang masuk dari perangkat input yang tadi keyboard, mouse, dan lain sebagainya, dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Bayangkan perangkat keras pemrosesan ini sebagai otaknya komputer. Komponen utama perangkat keras komputer di sini saya contohkan yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit atau yang disebut dengan prosesor atau sering yang disebut orang-orang sebagai otaknya komputer. CPU bertugas menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh si pengguna atau brainware, melakukan perhitungan, mengontrol seluruh aktivitas di dalam komputer. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit atau papan induk. Motherboard menghubungkan semua komponen komputer, termasuk CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Dan yang selanjutnya itu RAM. RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat komputer dalam menjalankan proses pemrogramannya. Jadi gini, analogi sederhananya, bayangkan komputer sebagai sebuah pabrik, perangkat keras sebagai pemrosesan, dan bagian produksi ini pabrik tersebut, data yang masuk ke bahan mentah lalu diproses di bagian produksi yaitu CPU menjadi sebuah produk informasi yang bisa kita lihat di layar monitor. Singkatnya, perangkat keras pemrosesan adalah bagian vital dari komputer yang mungkin kita untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari yang sederhana seperti mengetik dokumen hingga kompleks seperti menjalankan program-program yang lebih berat lain. Yang selanjutnya yaitu perangkat keras penyimpanan atau storage device. Perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data si pengguna. Storage device adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Bayangkan perangkat keras penyimpanan ini sebagai lemari arsip di mana kita menyimpan dokumen-dokumen penting. Mengapa kita membutuhkan perangkat keras penyimpanan? Yang pertama, kita menyimpan data. Kita perlu tempat untuk menyimpan data-data seperti dokumen, video, gambar, musik, atau program-program aplikasi lainnya. Yang kedua, membuat cadangan data. Jika terjadi kerusakan pada komputer, data yang tersimpan di perangkat penyimpanan
dapat digunakan untuk memulihkan data tersebut. Dan yang terakhir, memindahkan data. Kita bisa memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain menggunakan perangkat keras penyimpanan eksternal. Jenis-jenis yang saya contohkan di sini, perangkat keras penyimpanan yang pertama yaitu memory card, digunakan pada kamera digital, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya untuk menyimpan foto, video, dan data lain. Yang kedua ada hard disk atau hard drive, merupakan perangkat keras penyimpanan yang paling umum digunakan. Hard disk terdiri dari piringan magnetik yang berputar, menyimpan data kapasitasnya begitu besar, namun kecepatan aksesnya lebih lambat dibandingkan SSD atau Solid State Drive yang sekarang kita contohkan atau sekarang kita jelaskan. Solid State Drive yaitu menggunakan chip memori yang untuk menyimpan data sehingga lebih cepat dan tidak memiliki bagian yang bergerak. SSD atau Solid State Drive umumnya lebih mahal dibandingkan dari hard disk atau hard drive, tetapi menawarkan kerja yang lebih baik daripada hard disk. Analogi sederhananya, bayangkan komputer sebagai sebuah rumah. Perangkat penyimpanan adalah kamar-kamar di rumah tersebut. Di dalam kamar ini, kita menyimpan berbagai barang seperti pakaian, buku, dan perabotan lainnya. Singkatnya, perangkat penyimpanan adalah bagian penting dari komputer yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengakses, dan melindungi data kita sendiri. Yang terakhir, perangkat keras kelistrikan atau electronic device. Electronic device ini adalah jenis komputer yang berfungsi untuk manajemen listrik yang masuk ke masing-masing perangkat keras. Perangkat keras kelistrikan adalah komponen-komponen fisik dalam sebuah sistem komputer yang berkaitan dengan aliran listrik. Komponen-komponen inilah yang memiliki peran penting dan menyalurkannya, mengontrol, mengubah energi listrik untuk menjalankan berbagai perangkat elektronik yang ada di komputer, termasuk komputer itu sendiri. Di sini saya contohkan yang pertama power supply atau power supply. Power supply adalah komponen penting dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik lainnya. Fungsinya adalah untuk menyediakan daya listrik yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Bayangkan power supply sebagai sumber energi yang memberi makanan pada komputer kamu sendiri. Yang kedua ada step wall. Step wall atau yang sering kita sebut yaitu stabilizer. Stabilizer voltase adalah perangkat keras elektronik yang berfungsi untuk menjaga tegangan listrik agar tetap stabil. Tegangan listrik yang tidak stabil atau sering naik turun itu bisa merusak peralatan elektronik yang ada di dalam komputer. Nah, step wall inilah yang bertugas untuk menstabilkannya tegangan tersebut agar peralatan elektronik kita bisa bekerja dengan optimal dan terhindar dari berbagai kerusakan. Yang selanjutnya, yang terakhir yang saya contohkan di sini adalah UPS. UPS ini adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai cadangan daya listrik. Contoh misalkan kalau kita misalkan sedang menggunakan komputer, terjadi pemadaman listrik. Ketika padam, itu si komputer tidak langsung mati. Kenapa? Karena si komputer masih menerima listrik yang ada di dalam cadangan UPS itu sendiri, sehingga kita punya waktu untuk mematikan komputer itu sendiri. Singkatnya, perangkat keras kelistrikan inilah fondasi dari semua perangkat elektronik. Dengan memahami komponen-komponen dan fungsinya, kita dapat menggunakan perangkat elektronik lebih aman dan lebih efisien. Terima kasih.
Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan silahkan komen di komentar atau langsung di japri ke nomor saya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.